Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya, video kali ini kita akan membahas key level paling penting di muka bumi ini guys. Apakah itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah inducement. Mengapa inducement itu adalah key level paling penting guys saat kita menganalisa market? Karena dengan inducement, trading range bisa terbentuk. Trading range itu apa? Trading range adalah batas swing high valid dan swing low valid. Nah, di batas high dan low valid tersebut, kita bisa tentukan diskon area dan premium area. Nah, mengapa level inducement ini harus kita standar bakukan? Jelas, supaya kita tidak gambling guys. Oke, langsung aja ya. Sebagai pengingat, jika teman-teman belajar di channel ini, kita mempunyai prinsip atau pedoman cara belajar yaitu urutan pembentukan market structure. Maka kata urutan ini adalah penting guys ya. Saya ingatkan lagi bahwa di dalam metode yang kita pelajari ada 4 structure. Pullback, internal, eksternal, dan main structure. Dulu saya menetapkan inducement itu adalah pullback terakhir guys. Jadi saya mengacu pada pullback structure. Tentunya semua teman-teman yang pernah belajar ingat ya, saya menetapkan di pullback terdekat ya. Tadi saya bilang terakhir ya. Ya, maksudnya adalah pullback terdekat. Nah, sekarang guys, di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan ya bahwa saya menyempurnakan hasil dari riset saya pribadi. Nah, sekarang saya menetapkan inducement itu dari internal structure terdekat. Jadi tidak lagi menggunakan pullback. Di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan pullback structure-nya itu adalah minor inducement ya. Kalau internal itu major ya, real inducement-nya. Saya nggak memaksa teman-teman harus mengikuti saya menggunakan internal structure sebagai key level paling penting. Nggak apa-apa, teman-teman masih menggunakan cara yang lama, standar yang lama, nggak apa-apa. Sesuai kenyamanan pribadi saja. Oke? Sudah saya jelaskan juga bahwa no inducement no setup kan dimulai dari pola external structure ya guys ya. Lalu saya sempurnakan inducement itu berada pada internal structure. Mengapa? Karena tidak cukup kuat alasan saya menggunakan pullback structure ini guys. Jadi gini, kita memakai prinsip urutan ya. Nah ini sudah saya urutkan ini. Pullback, internal, eksternal, main structure. Inducement itu minimal di nomor 3 ini, pola external structure. Nah, kenapa saya harus loncat ke nomor 1 ini untuk menentukan inducement? Nah, di situ saya berpikir cukup keras ya. Ini saya harus menentukan yang bagaimana ini standar bakunya, gitu loh guys. Nah, akhirnya oke, saya putuskan saya tidak boleh loncat. Saya urut. Kalaupun mundur, saya harus urut dari eksternal ke internal. Jadi, internal structure ini adalah untuk menentukan key level paling penting, yaitu inducement. Gitu. Oke, langsung aja ya. Kita bahas di chart supaya lebih jelas bagaimana caranya menentukan internal structure sebagai inducement. Ya. Oh ya, sebelumnya ini dulu guys. Masih ada pertanyaan yang masuk, Bang, ini di time frame berapa? Nah, sudah sering saya sampaikan ya guys ya, bahwa market structure ini teman-teman boleh di time frame berapapun. H1, H4, daily, atau LTF ya, M30, M15, M5, bahkan M1 pun boleh, enggak apa-apa. Sesuai kenyamanannya teman-teman. Tapi pada prinsipnya setiap time frame itu memiliki perspektif struktur sendiri-sendiri. Gitu. Oke, langsung kita belajar inducement ya. Coba saya carikan contoh yang lengkap ya supaya videonya tidak berpart-part ya. Oke, coba time frame yang lain ya.
H1 sudah bosen ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin kesukaan kita semua ya, time frame M5 ya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Ini enak, 5 ini buat day trading ya, scalping dan day trading. Sebentar, saya carikan dulu yang sekiranya nanti bisa mencakup semuanya. Nanti teman-teman mengerti maksud saya. Saya ngomong barusan ini bagaimana ya? Ini sebentar. Ini kelihatan ini. Oke. Nah, ini gini guys. Ini kan turun ya. Ini dari yang paling rendah ya, kemudian naik. Ya. Kita dari bawah sini dulu ya. Oke. Kemudian high ini sudah di break. Oke. Berarti nanti kita mulai perjalanan ini ya. Oke. Ini di sini. Nah, sampai sini ya. Oke. Kita pakai bar replay ya, guys ya. Nah, supaya lebih enak ya. Oke. Anggaplah ini sudah break structure ya. Entah ini boss atau real chalk, kita sebenarnya bisa cari. Tapi yang penting ini break ke atas ya, dan sudah jelas ya. Oke. Nah, kalau posisi seperti ini, inducementnya di mana? Di sini ya guys ya, sangat jelas ya. Ini kan turun. Nah, ini masih mengambang ini. Di sini ya, masih mengambang. Belum lebih tinggi, belum lebih rendah daripada ini. Jadi di sini. Saya kasih gini aja. Oke. Sekarang kita jalankan. Oke. Ini sudah ada yang lebih tinggi, ya guys ya. Berarti inducementnya di sini. Ya. Ini masih gampang ya. Oke. Lalu kita jalankan lagi. Oke. Oke. Ini naik, kemudian berhasil pullback, kemudian lebih tinggi, ya. Berarti di sini inducementnya. Nah. Oke. Lanjut. Nah, sebentar guys. Ini belum kena ya. Belum ada yang lebih tinggi daripada ini ya. Oh ya, belum. Oke. Jadi high, low, high. Dan ini masih sideways di high ini dan low ini. Ya, ini semua adalah pullback guys. Gitu loh, ya. Internalnya ini low, ini high. Itu internalnya. Ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, sebentar ya. Kita pastikan ya, ini sudah break atau belum. Nah, sudah break ya guys ya. Perhatikan. Ini sudah ada yang lebih tinggi. Artinya internal high ini sudah ada yang baru. Gitu. Berarti low, high, turun, low, kemudian high. Gitu guys. Ya. Nah, dari sebentar ya. Gini dulu aja biar jelas ya. Nah, high, low, high. Ini internal. Ya. Oke. Nah, berarti kita mempunyai high baru di sini. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Dari sini coba kita lanjutkan. Nah, lihat ya guys ya. Dari high ini ya, low-nya ini diambil. Artinya dia berhasil pullback. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari sini tadi ya, dia berhasil pullback, kemudian lebih tinggi. Nah, ini pullback sudah menjadi internal guys, gitu. Jadi inducementnya berpindah di sini, gitu loh. Sampai sini saya harap paham dulu ya guys ya. Contoh yang ini ya. Pokoknya jangan berkedip 1 detik pun ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami secara lengkap langsung. Ini saya berusaha supaya tidak berpart-part video inducement ini, ya.
saya ulangi sebentar ya. Ini high tadi di break di sini. Ya, ini lebih tinggi. Oke. Berarti kalau kita buatkan internal structure-nya low, high, low, high, low, high. Dia pullback. Nah, berarti kan untuk mencari internal low. Dia berhasil pullback, langsung ngebreak high ini. Ya. Berarti ini menjadi internal. Gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut dulu. Nanti ada beberapa case yang secara lengkap teman-teman akan dapatkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari sini ya, kemudian high di sini, kemudian berhasil pullback ya. Kemudian dia naik lagi. Oke, berarti inducementnya di sini. Nah, kayak gitu. Betul ya? Saya rasa ini masih mudah ya. Oke. Nah, kena inducement. Ya. Bearish ini lahir. Nah, bearish ini lahir, ini sudah menjadi high valid. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, coba sebentar. Ini masih sweep ya. Jadi belum boss. Ya. Kalau mau boss harus body break gitu. Oke. Ini sudah kena inducement, ini naik. Ini adalah calon low valid. Kalau dia berhasil body break, maka ini sah menjadi low valid. Nah, ini belum sah. Ya. Kita lanjutkan dulu. Oke. Kalau ini tadi masih sweep, kemudian turun, kemudian dia mencoba lagi, artinya yang harus di body break adalah ini, shadow yang ini, yang sweep tadi. Nah, ini. Nah, coba perhatikan ini. Oke. Ini masih di sweep ini. Ya, candle ini. Candle ini harus body break shadow ini, guys. Untuk memvalidkan boss. Tapi ternyata masih sweep. Nah, kemudian terus ini shadow ini yang harus di body break nantinya. Kalau standar baku ini tidak berubah ya guys ya. Sejak zaman nenek moyang kita ini sudah seperti ini ya. Sejak kita belajar pertama kali ya, harus body break ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, shadow terakhir yang harus di body break. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, masih sweep. Berarti ini yang harus di body break. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Oke. Sebentar guys, ini tadi. Oke, ini sama persis ya. Berarti ini. Nah, candle bullish ini mensahkan boss ya. Jadi ini tadi sudah sah menjadi boss. Dan ini menjadi low valid. Nah, seperti ini ya. High valid, low valid. Oke. Nah, untuk mencari inducement itu dimulai dari low valid guys. Kalau kondisinya uptrend ya. Kan ini high valid ya. Ini low valid. Break menjadi boss ya. Sudah berhasil boss, maka langkah selanjutnya kita memvalidkan high kan. Ya. Nah, kita mencari inducement menghitungnya mulai dari low valid saja. Jadi sebelah kiri sini nggak usah diperhatikan lagi, nggak apa-apa. Kita sudah mempunyai batas ini. Ya, ini low validnya. Oke, dari low valid ini bagaimana cara kita menentukan inducementnya?
bagaimana cara kita menentukan internal structure-nya. Oke. Ini ya. Dari bawah sini dia naik, dia pullback. Oke. Kemudian dia naik, dia turun ya. Nah, ini ya yang paling rendah ya. Ini. Kemudian dia naik, dia pullback, dia naik. Lalu dia turun. Loh, kok ini ada low yang di break? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, guys. Kalau low ini di break, kemudian ini high ini di break lagi ke atas, artinya ini sebagai inducement, gitu. Ya. Ikuti dulu ya. Ini terus turun sampai di sini. Kemudian high ini berhasil di break oleh candle ini. Nah, perhatikan dulu ya. Pertama kita menggambarnya internalnya seperti ini. Ya, tapi ternyata loh kok ini ada seperti pola eksternal ya. Turun, ambil inducement, kemudian berhasil break. Nah, maka cara kita menggambar internalnya itu seperti ini, guys. Ini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Nah, sudah tidak pakai ini lagi gitu loh. Sehingga inducement-nya itu ini. Posisi sekarang candle bullish ini gitu loh. Ini inducement-nya. Gitu. Nah, kalau dulu kita di sini ya pullback terdekat. Ya kan? Coba perhatikan. Dari sini ya, naik, pullback, pullback lagi ke atas, pullback lagi ke bawah. Ya, ini struktur pullback ini. Nah, ini struktur pullback. Nah, ini minor inducement. Nah, kalau ini major inducement. Nah, saya pakai ini, guys. Ya, ini lebih strong menurut saya. Gitu loh. Oke. Semakin bergairah ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada banyak contoh, saya harap satu video ini sudah lengkap. Ya. Oke. Bisa hapus dulu. Nah, kita pakai ini ya, inducement-nya ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, kalau dulu itu ini turun, kena pullback terdekat, ini menjadi high. Tapi kalau sekarang ini tidak saya anggap high valid. Tidak. Ya, karena tidak mengambil inducement ini, guys. Real inducement-nya itu ini, major inducement-nya gitu. Nah, kalau posisi seperti ini, berarti ini high, kemudian dia berhasil pullback lagi, kemudian naik lagi. Dan ini sudah menjadi internal structure lagi gitu. Sehingga inducement-nya berpindah di sini. Gitu. Ini saya hapus ya. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini belum ada high valid ya. Ini pokoknya hold terus sampai 50 tahun lagi. Gitu, guys. Ya. Sudahlah. Enak-enak, guys, metode ini, guys. Kita lanjut lagi ya. Oke, dia membuat internal structure baru ya. Sebentar. Ini ya. Turun sampai sini yang paling rendah, belum sampai inducement. High ini keburu di break dulu. Jadi internalnya low, high, low, high. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau kayak gini, inducement-nya di mana? Di sini. Nah, ini inducement-nya. Kalau dulu kita pakai yang ini. Ini struktur terdekat, pullback. Ya, pullback terdekatnya itu ini. Tapi internal structure terdekat itu ini. Ini lebih strong. Jadi kalau ini di break inducement yang ini, maka high-nya sudah valid. Gitu, guys. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini berhasil pullback ya. Berarti ini
sudah ada internal high. Lanjut lagi. Oke, sebentar. Nah, sudah di break ya guys ya. Di break 1 poin pun itu sudah break. Kalau sama persis itu belum break. Nah, itu pun sudah standar baku ya. 1 poin pun itu termasuk break ya. Oke. Berarti internalnya dari high ini dia berhasil pullback ya. Kemudian high ini di break. Nah, ini internalnya. Jadi, posisi seperti ini, inducementnya itu ini. Nah, ini internal terdekat. Kalau pullback terdekat itu sebentar, ini inside bar. Nah, ini pullback terdekat. Ya, tahu ya bedanya ya. Standar yang lama sama standar yang baru ya. Ini pullback, struktur pullback. Struktur internal itu high internal, low internal. Coba saya zoom out. Nah, kayak gini. High valid, low valid. Ini impulsif ya. Ini retracement dari high ke low ini. Kemudian dari low ini terus ini impulsifnya ya, wave follow trendnya gitu loh. Nah, kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau dulu ini kena berarti ini valid ya. Kemudian ini tinggal nunggu body break. Tapi ini saya tidak ambil ya. Sekarang saya tidak menganggapnya ini valid. Lanjut lagi. Oke, sebentar. Tadi sampai sini dulu aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia membuat internal structure kembali, guys. Nah, ya, kemudian lebih tinggi. Ya. Berarti ini internal. Inducementnya berpindah di internal terdekat. Nah, kayak gitu. Ya. Lanjut lagi. Nah, kena ya. Ini baru sah menjadi high valid. Gitu. Kalau yang tadi ini kena di sini tadi, kemudian ini nunggu, ternyata belum body break, dia masih turun, itu namanya market extend nantinya ya. Oke, kita balik lagi ke inducement yang baru ya. Nah, yang major. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Oke, sebentar. Saya tarik ini low validnya ya. Trading range-nya. Kemudian ini nanti kalau dia bos ya. Oke. High, low. Lanjut lagi. Nah, kita lihat apakah ini body break ya guys ya. Jelas ya, body break ya. Oke. Berarti ini bos, lalu ini menjadi low valid. Ya. Nah. High valid, low valid, high valid, low valid. Sekarang kita mencari high valid ya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini seru guys. Sekarang kita akan menggambar internal structure dari low valid ini untuk menentukan inducementnya. Pertama saya akan menggambar seperti ini. Ini naik, berhasil pullback ya, turun sampai sini. Kemudian ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Terus dia pullback, turun, loh kok ini lebih rendah ya?
Nah, ini sama seperti pola eksternal ya. Dia turun, ambil inducement ini, kemudian lebih tinggi. Gitu loh. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari Seven Wonders, nah, penerusan ini dari low valid ini naik, itu sudah ada 2 ABC. Ya, pola eksternal itu kan ini 2C-nya, gitu loh. Teman-teman yang belajar Masterpiece 1 dan Masterpiece 2 pasti sudah tahu. Ya. Jadi, kita menggambar internal structure-nya itu untuk menentukan inducement seperti ini. Nah, ini sebagai inducement. Posisi bullish ini yang berhasil bos ini sekarang inducement-nya di sini. Ya, bukan di sini. Kalau ini yang lama, ini adalah pullback. Ya. Nah, seperti ini. Minor inducement, major inducement. Gitu. Saya harap di sini teman-teman mulai mengerti ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dia malah lebih tinggi ya. Ya, berarti dia membuat internal lagi seperti ini. Ini turun, kemudian lebih tinggi dari ini, ya. Nah, seperti ini. Dari sini, ya, inducement-nya berpindah ke sini, internal terdekat. Ya. Kalau dulu ini pullback terdekat. Sekarang saya pakai ini, internal terdekat. Lanjut lagi ya. Oke, dia berhasil pullback. Nah, ini belum valid ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu ini sudah valid. Nah, ini saya sempurnakan di sini inducement-nya. Lanjut lagi. Oke, coba cek. Nah, kena ya, sweep ya. Berarti ini sudah valid. Oh ya guys, gini guys. Sebelum saya lanjutkan, FYI ya. Jadi gini, kalau ada netizen yang bilang, Bang Kes ini standar bakunya berubah-ubah. Dulu ini, sekarang diganti ini. Nah, coba pikirkan guys. Jika teman-teman mengikuti saya dari awal, sebenarnya hanya satu loh guys. Bukan banyak yang berubah-ubah loh guys. Hanya ini aja kok. Ya, minor dan major inducement ini aja kok. Dan saya rasa sudah saya jelaskan di video sebelumnya, lebih ke menyempurnakan ya guys ya. Gitu loh. Agar metode kita lebih strong gitu loh. Tapi nggak apa-apa kalau bagi teman-teman yang nggak setuju, nggak apa-apa. Yang penting saya lanjut aja. Bagi teman-teman yang mau tetap belajar, ayo saya bantu ya untuk belajar bareng. Kita belajar bersama-sama gitu. Ya. Nah, untuk FYI tadi ya, perubahan ini ya guys ya, yang dibilang netizen itu nggak signifikan kok guys. Coba teman-teman backtest sendiri. Nggak perlu saya yang membuktikan. Nanti teman-teman nggak percaya lagi gitu. Nanti para netizen nggak percaya lagi. Buktikan aja sendiri ya. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Apabila teman-teman mempunyai bayangan atau mempunyai khayalan, waduh kalau saya ganti berubah inducement-nya, nanti win rate-nya lebih rendah atau nanti risk reward-nya lebih rendah atau apapun itu, kekhawatiran-kekhawatiran apapun yang muncul, saya jawab tidak guys. Tidak ada perubahan yang signifikan guys mengenai hasilnya ya. Jadi walaupun teman-teman memakai pullback terdekat atau internal terdekat, nggak banyak atau nggak signifikan kok perubahan hasilnya itu. Tetap bagus gitu loh. Ya, saya hanya menyempurnakan aja, mengukuhkan gitu. Oke, next ya. Jadi, ya ini ya, high valid, low valid. Kita mendapatkan high valid ketika mengambil internal terdekat ini. Ya, kalau ini pullback ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebentar. Ini batas trading range kita. Jangan sampai dijebol. Kalau dijebol body break akan menjadi real chok
biasnya berubah ya. Selama nggak ada real shock, follow trend aja. Enak ya? Oke, lanjut. Oke. Ini body break ya. Yang mensahkan ini Marubozu Bullish ini ya. Ini masih sweep, ini masih sweep. Oh ini ya. Bullish ini sudah body break ini ya. Nah, ini sudah bos. Nah, ini low valid. Terus ya, tambah lagi ya, sampai benar-benar di luar kepala ya untuk menentukan inducementnya ya. Oke. Sekarang kita hitung lagi mulai dari low valid ya guys ya. Low, high, low, kemudian high, low, terus sampai ke atas. Oke. Berarti ini sudah, nah ini guys. Ini adalah inducement ya. Posisi sekarang candle bearish ini inducementnya di sini. Nah, coba perhatikan ya guys ya. Tadi kan untuk follow trend itu tidak harus lengkap 2 ABC ya guys ya setupnya ya. Coba perhatikan. Ini titik dimulainya follow trend ya, impulsif kembali. Nah, lihat. Naik, pullback, naik, pullback, naik. Tidak ada pola eksternal. Artinya tidak ada setup 2C. Hanya setup 2A dan 2B ya. Ingat Seven Wonders ya. Oke. Jadi tidak wajib untuk ada setup 2C ya. Seven Wonders itu 1 ABC dan 2 ABC itu mapping guys ya, supaya kita bisa antisipasi market akan bergerak kemana gitu loh. Kita sudah mendapatkan setup terlengkap di muka bumi ini. Jadi ada 7 setup Seven Wonders. Oke. Lanjut lagi. Oke, dia masih impulsif. Ini pullback. Pullback kemudian dia lebih tinggi lagi. Nah, berarti inducementnya naik ke sini. Ini sebagai internal. Ya. Nah, ini masih gampang ya. Oke. Lanjut. Nah, kena. Berarti ini high valid. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau ini mudah ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sudah body break ya. Ini bos. Ini low valid. Nah, sekarang kita hitung lagi mulai dari low valid ya. Nanti kalau yang downtrend dihitung mulai dari high validnya ya, kebalikannya. Nah, perhatikan guys. Ini ya kalau kita urutkan ya. Dari low valid ini naik. Oh enggak ya, ini apa namanya? Inside bar ya. Berarti bukan pullback ya. Naik, turun, naik sampai sini. Oke. Berarti ini ya inducementnya. Oke. Lanjut. Oke, dia lebih tinggi dari ini ya. Turun, naik lebih tinggi. Ini internalnya. Nah, ini ya yang lebih rendah ya. Nah, lanjut lagi. Oke, kena ya. Berarti ini high valid. Trading range terbentuk ya. Low valid, high valid. Diskon premium area sudah bisa kita tentukan ya. Nah, ini kalau mau melihat premium diskon, equilibriumnya di sini ya, kayak gitu. Jadi level inducement itu adalah yang paling penting guys. Key level paling penting di muka bumi. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini masih
sweep ya guys ya. Berarti ini belum sah menjadi low valid. Ini belum sah menjadi boss ya. Oke, lanjut lagi. Kita cek lagi ya. Shadow ini yang harus di body break ya. Nah, jelas ya. Ini sudah body break. Lahirnya candle bullish ini mensahkan boss ya. Berarti ini boss, ini low valid. Sekarang kita gambar internal structure terdekatnya ya, supaya kita mendapatkan level inducement. Langsung seperti ini guys. Ini high, low, high, low, high, low, high, low, high. Nah, kayak gini guys. Ya. Ini semua adalah internal structure di dalam trading range ini. High valid dan low valid. Gitu loh. Padahal di sini ada pola eksternal juga. Coba lihat ini ya. Ini ya. High, dia turun pullback, dia higher high, kemudian turun. Nah, ini seperti inducement kena ya, diambil kemudian dia break lagi ke atas. Nah, ini pola eksternal ya. Nah, tapi kalau kita menggambar internal structure-nya di dalam trading range ini, ya ini seperti ini, gitu loh. Jadi, inducement-nya dalam posisi candle bullish ini itu ini. Ini sebagai low internal. Nah, kalau dulu kan pullback terdekat ya ini ya. Kalau dulu kita marking di sini. Sekarang enggak, ini yang harus di break ya, yang harus diambil supaya ada high validnya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, gini guys. Sampai sini dulu ya. Nah, coba perhatikan ini. High, low, high ini sudah di break ya. Ini lebih tinggi lagi ya. Lalu perhatikan ini urutannya. Nah, ini pullback ya. Jadi ini mencari internal low yang baru ya. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, perhatikan. Dari sini high ini sudah ada yang lebih tinggi. Berarti ini ini nggak di break ya. Ini nggak ngebreak bawah ya, tapi ngebreak atas high ini ya. Berarti gini. Ini, kemudian sini. Nah, ini sudah menjadi internal baru. Gitu loh. Ya. High, low, high yang baru, low, high yang baru. Inducement-nya berpindah di sini. Nah, saya harap mudah dipahami ya guys ya. Lanjut lagi sampai benar-benar di luar kepala guys. Ayo. Nah, kena ya. Berarti ini high valid. Sudah terbentuk trading range ya. Low valid, high valid. Ini trading range bawah. Ini trading range atas. Nah, ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Nah, oke guys. Ini di sweep ya. Dia lebih tinggi. Dia belum body break. Artinya belum ada boss. Nah, kalau seperti ini, jadinya apa? Betul, market structure extend. Jadi, kalau kita gambarkan
strukturnya itu gini, kemudian turunnya sampai sini, kemudian naik lagi. Ini ya harusnya body break. Saya ulangi, high, low, high, turun ambil low-nya, ambil inducement, siap-siap follow trend, harus body break. Tapi masih belum, artinya belum ada bos. Dia sweep, malah turun, ngebreak calon low valid. Jadinya market structure extend. Tapi kalau posisinya seperti ini guys, saya kasih contoh ya. Dari sini ya, dia turun, nggak sampai ngebreak ini. Kemudian dia naik lagi, baru body break. Nah, berarti ini sudah menjadi valid gitu. Berhubung ini calon valid low-nya malah di break karena swipe ini, ya ini berpindah ke sini high validnya. Itu market structure extend. Ayo nanti teman-teman coba cari ya market structure extend. Sudah saya buatkan videonya. Ya. Oke. Lanjut lagi. Berarti ini sebentar. Oke. Ini trading range atas. Nah, kayak gini guys. Ya. Trading range atas, trading range bawah. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Dia malah turun guys. Nah, ya, body break. Berarti apa? Real choke. Dari sini awalnya uptrend, sekarang biasnya berubah menjadi downtrend. Cari sell aja. Sudah ketemu, langsung full margin. Gini ya. Berarti ini biasanya sudah berubah ya. Oke. Kita sudah belajar untuk uptrend. Nah, sekarang kita belajar downtrend. Nah, untuk downtrend ini cari inducementnya, ngitungnya ya dari high valid ini, gitu. Nah, perhatikan ini. Berarti ini guys, dari sini ya. Nah, ini langsung ke sini, langsung naik ke atas ini. Kemudian ini di break ya. Candle ini ya, low-nya ini lebih rendah daripada low ini. Berarti sudah ada internal ya. Oke, sampai sini dulu. Low ini ya guys ya. Nah, ya. Ini sudah lebih rendah ya. Berarti sudah ada internal yang di break gitu. Nah, ini terus turun sampai sini guys. Bentar. Ini sampai sini. Nah, lalu ini berhasil pullback. Ini lebih tinggi. Nah, kayak gini ya, lebih jelas ya. Low ini tadi di break. Artinya ini sudah pecah internalnya ya. Kemudian turun. Nah, dia naik. Ambil high ini. Artinya dia berhasil pullback. Ya. Lalu ada lower low. Ya, ini lebih lower low. Nah, berarti muncul lagi internal structure. Nah, seperti ini. Sehingga inducementnya di sini. Nah, gini guys. Ya. Nah, dia bos, kemudian naik, langsung ambil inducement, ini menjadi low valid. Nah, seperti ini. Ya, bukan ini ya, internalnya ya. Karena low ini sudah di break. Kemudian dia pullback lagi, membentuk internal lagi. Gitu loh. Oke ya. Lanjut lagi. Sebentar.
Ini saya tarik dulu. Oke. Nah, inilah guys bentuk dari sideways ya. Trading range ini belum mampu di break ini. Dia masih istilahnya bermain-main ya di trading range ini. Oke, sebentar. Oke, masih sweep ya. Jadi belum sah menjadi bos. Oke, kita lanjut. Oke. Yang harus di body break berarti ini. Nah, ini masih sweep. Ya. Nanti yang harus di body break ini. Oke. Kita tunggu. Malah naik ya. Oke. Oke. Sebentar, ini. Oke. Ini. Masih sweep ya guys ya. Kurang ajar ya. Lihat guys. Keren ya market structure-nya ya. Nah, ini sudah standar baku guys ya. Kalau kita pakai standar baku ini enak guys ya. Sebenarnya kita bisa tektokan kalau kita benar-benar mau belajar tektokan ya dari materi ini ya. Lanjut lagi ya. Jadi nanti kalau mau jadi bos ini ya. Nah, yang harus di body break ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Oh, masih sweep ya. Ini masih sweep. Ini masih sweep. Dan ini nanti yang harus di body break. Wih, langka ya guys ya. Banyak sweep ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini. Ya. Ini masih sweep candle bullish ini. Lalu body break oleh candle bearish. Ya, sudah sah. Sebentar. Nah. Candle bearish ini mensahkan bos ini. Nah, gitu. Uptrend, ada real chok, bias berubah. Nah, ini menjawab. Jadi, tren penurunan. Gitu. Ya, ikuti aja sinyal yang diberikan. Kalau bos, ya udah ikuti bosnya. Kalau real chok, ya udah ikuti real choknya. Nah, ini nanti terserah teman-teman. Mau counter trend atau follow trend ya. Itu teman-teman pelajari. Oke. Berarti high validnya mana? Yang paling tertinggi ya. Setelah low valid ini ke kanan. Yang paling tinggi ini. Ini high validnya. Oke. Nah, sekarang di mana inducementnya? Kalau posisi seperti ini. Dihitung dari high valid ini. Coba perhatikan. Ya. Ini ya. Turun. Naik. Turun. Lebih rendah. Ya. Coba perhatikan. Naik. Lebih tinggi. Lebih rendah lagi. Nah, ini langsung internal guys. Dari sini. Turun sini. Kemudian naik sini. Terus kemudian ini lebih rendah berarti sampai sini. Nah, ini hitungannya internal guys. Gitu loh. Di sini ada pola 2C ya. Setup 2C. Jadi ambil inducement kemudian turun. Follow trendnya kan dimulai dari 2A sini guys. Titik paling tinggi kalau dalam penurunan ya. Kalau dalam kenaikan titik paling rendah itu setup 2A. Membidik setup 2A. Ya. Nah, ini setup 2A di sini. Nah,
Di dalam sini cari setup 2B sama 2C-nya di mana. Nah, di sini ada 2C ya. Turun internalnya sampai sini, kemudian dia berhasil pullback. Nah, ini menjadi internal lagi. Dari sini naik. Kemudian lebih rendah lagi. Ya. Nah, coba perhatikan. Lebih rendah, kemudian pullback, lebih rendah lagi, pullback lagi, ambil ini. Kemudian lebih rendah lagi. Nah, ini kan juga pola eksternal. Ini sebagai inducementnya yang ini. Untuk diambil di sini, kemudian dia turun. Ngerti ya maksudnya ya? Berarti gambar internalnya itu gini. Turun, naik, turun. Nah, jadi gambar internalnya dari tren penurunan low valid, high valid ini, trading range ini, itu ya ini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. High-nya lebih rendah terus. Low-nya lebih rendah terus. Nah, itu kalau mau menggambar internal di dalam satu trading range ini gitu loh. Ya, jadi di sini adalah inducementnya internal terdekat. Gitu guys. Ya. Ini sudah banyak guys, contohnya guys. Ya. Sudah lengkap ini. Ya, jadi tidak perlu saya buatkan part keduanya ya. Berarti nanti kalau ini naik ambil inducement, ini sudah valid low-nya. Gitu. Ya. Coba kita cek. Oke. Oke, dia ambil. Berarti ini sudah low valid. Nah, seperti ini. Ya, turun, ambil internal terdekat. Gitu. Ya, ini sudah menjadi internal. Gitu guys. Ya. Saya harap ini contohnya sudah banyak ya guys ya. Ada yang simple tadi ya. Mana tadi? Nah, yang kayak gini tadi ya. Kenaikan ini ya. Ini nggak ada eksternal, nggak ada pola eksternal ya. Ini simple. Terus kemudian tadi ada juga yang impulsifnya itu ada pola eksternal. Nah, kayak gitu. Nah, ini sudah lengkap ya. Saya harap teman-teman mudah ya untuk memahami standar baku inducement kita yang baru ini ya. Nah, ini menurut saya lebih strong guys. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini ya, tidak ada alasan yang cukup kuat kalau dari eksternal ya mencari inducementnya loncat ke pullback gitu. Alasannya kurang kuat guys menurut saya. Ya urut lagi, mundur satu step ke belakang, internalnya yang kita jadikan inducement gitu loh. Saya harap mudah dipahami ya guys ya. Oke, enggak apa-apa. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman tidak menerima standar baku yang sekarang ini, enggak masalah. Pakai pullback terdekat pun itu pilihan teman-teman. Tadi saya sudah bilang, tidak ada perubahan hasil yang signifikan kok guys ya. Jadi tenang, semuanya aman gitu loh. Jadi tidak ada yang berubah drastis, enggak ada. Hanya penyempurnaan saja. Kita semakin matang guys dalam technical analysis ini guys. Trust me guys ya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, awalnya terlihat sulit. Tapi kalau teman-teman sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, enak guys. Teman-teman tahu market akan bergerak kemana. Nah gitu. Oke, saya temani ya guys ya, teman-teman untuk belajar bareng saya ya. Pokoknya teman-teman ulangi lagi video-video yang sebelumnya.
sampai yang terbaru, nanti teman-teman pasti akan menemukan benang merahnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai key level paling penting di muka bumi ini. Oke ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.